Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang kami hormati dan yang kami muliakan Bapak dosen Andi Abror M. Agi selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Selanjutnya yang juga kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan mahasiswa semester 1 Pendidikan Agama Islam Extension, serta para pemirsa dan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana sampai saat ini Allah tidak bosan-bosannya, tidak henti-hentinya untuk selalu memberikan nikmat-Nya yang begitu banyak kepada kita. Baik itu nikmat sehat, kesempatan, nikmat umur, terlebih lagi nikmat iman dan Islam. Maka dari itu, patutlah kiranya kita syukuri itu semua dengan seraya mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya salawat beserta salamnya semoga senantiasa tetap selalu tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia di sisinya dan penolong yang memiliki syafaat di hari kiamat. Semoga kita kelak semua di akhirat nanti bisa diakui sebagai umatnya dan bisa mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, selanjutnya kami akan mempresentasikan tugas ujian OTS dari Bapak dosen Andi Abror M. Agi. Namun sebelumnya kami akan menampilkan kartu ujian saya. Baik, terima kasih. Yang pertama yang akan kami jelaskan adalah masalah hubungan antara filsafat dengan dunia pendidikan. Jadi hubungannya filsafat dengan dunia pendidikan itu sangat erat sekali, baik itu secara tujuan maupun fungsinya. Itu sangat erat kaitannya. Mengenai tujuan daripada filsafat itu adalah merekonstruksi pemikiran yang rasional, kemudian kita implementasikan, kita terapkan dalam sebuah teori untuk bisa kita terapkan dalam dunia pendidikan. Itulah salah satu hubungan daripada filsafat dengan dunia pendidikan. Dan juga dalam filsafat itu kita harus bisa memecahkan pemikiran yang ada dalam diri kita secara rasional, kemudian kita susun dalam bentuk teori, kita aplikasikan dalam dunia pendidikan, sehingga dengan begitu filsafat akan memberikan arah terhadap teori pendidikan yang relevan dengan kehidupan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yang kedua yang perlu kami juga jelaskan adalah mengenai orgensitas atau pentingnya kita mempelajari filsafat pendidikan Islam. Mempelajari filsafat pendidikan Islam itu sangat penting sekali, terutama bagi kita sebagai seorang mahasiswa, bagi kita sebagai seorang talibul ilmi, seorang pelajar. Kenapa? Karena dengan kita berfilsafat dalam pendidikan Islam, itu artinya kita sudah memberikan pemikiran-pemikiran, ide-ide yang ada dalam otak kita, yang ada dalam diri kita dalam bentuk rasional yang mudah bisa diterima oleh masyarakat umum, sehingga kita terapkan dalam dunia pendidikan untuk kita ajarkan kepada para generasi kita selanjutnya. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah kalau kita melihat dalam media sosial
banyak sekali muncul di media sosial itu tentang pemberitaan mengenai betapa mirisnya dunia pendidikan saat ini, karena banyaknya terjadinya pembulian dan penganiayaan antar siswa, dan bahkan sering kita melihat murid itu sampai berani melawan kepada guru. Ini semua kenapa bisa terjadi? Kalau kita lihat dari konsep manusia dalam pandangan falsafah pendidikan Islam, itu semua bisa terjadi karena minimnya, karena kurangnya anak murid itu menerima pembekalan tentang adab, tentang akhlak, bagaimana cara seorang murid itu menghormati kepada gurunya, bagaimana cara seorang siswa atau murid itu menghormati kepada sesamanya. Sehingga kalau seorang murid itu tahu adab dalam dunia pendidikan, baik itu kepada sesama maupun kepada gurunya, hal itu tidak akan mungkin terjadi. Maka apa solusinya sekarang agar menghindari daripada hal-hal tersebut yang sering terjadi dalam dunia pendidikan itu? Tiada lain, tiada bukan, solusi atau cara kita untuk meminimalisir atau bahkan bisa menghentikan atau menghilangkan hal-hal tersebut, misalnya pembulian, pembantaian, atau perlawanan seorang murid kepada gurunya itu. Maka kita sebagai seorang pendidik, kita harus mendekati, kita harus mengontrol anak-anak murid kita, kemudian kita berikan adab terbaik kepada anak-anak murid itu. Seperti apa cara seorang murid itu menghormati kepada gurunya, bagaimana seorang murid itu menghargai dan menghormati kepada sesamanya. Begitu juga kita selalu adakan bimbingan konseling, kita sering berkomunikasi kepada murid-murid tersebut. Intinya dari hati kita harus ada rasa pertautan, atau harus ada rasa berkesinambungan kepada murid tersebut. Dan juga yang terakhir, solusinya setelah kita memberikan pembelajaran tentang adab, tentang akhlak kepada murid kita, jangan lupa doakan selalu murid-murid tersebut agar menjadi manusia yang baik, agar menjadi murid-murid yang berbakti, yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara ini. Sehingga dengan doa kita yang selalu kita panjatkan, murid-murid itu akan menjadi sebuah generasi yang unggul, generasi yang bisa merubah dunia pendidikan kelak nanti menjadi lebih baik lagi. Demikianlah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.